Pertemuan kedua, memahami konsep diri yang positif dan konsep pengasuhan. Ketika anak kecil kewalahan dengan emosi atau perasaan mereka, maka tugas kita untuk membuat mereka tenang dan tidak terlibat dalam kegalauan mereka. Bapak Ibu, orang tua hebat dimanapun berada. Kali ini kami akan menjelaskan tata cara pertemuan kedua BKB 13 pertemuan. Bahan dan alat dalam pertemuan kedua ini adalah kantong wasiat, kartu kembang anak, buku 1 menjadi orang tua hebat, lembar balik konsep diri. Setiap pertemuan BKBHI terdiri dari 3 tahapan, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Pembukaan dan penutup disampaikan oleh kader bantu, sedangkan inti pertemuan disampaikan oleh kader inti. Berikut adalah contoh pelaksanaan pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu anggota BKB semuanya. Terima kasih atas kesediaan untuk menghadiri pertemuan 2 ini. Terima kasih kepada Ibu Eni yang telah menjadi relawan untuk mengingatkan kita akan pertemuan hari ini. Bapak Ibu, tujuan dari pertemuan kita hari ini agar kita bisa merefleksikan tentang pola pengasuhan, sehingga kita bisa menyadari peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua atau pengasuh utama. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melanjutkan diskusi ini? Mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada salah satu peserta, mohon bantuan untuk memimpin doa. Marilah Bapak dan Ibu kita mulai pertemuan ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai? Terima kasih Bapak Hanif yang telah bersedia memimpin doa. Bapak Ibu, siapa yang telah melakukan tugas rumah? Khususnya tugas kedua, yaitu menyampaikan harapan tentang masa depan anak. Dan tugas ketiga, yaitu menyepakati dengan suami atau istri perencanaan keluarga. Di antaranya adalah jarak kelahiran anak. Bagaimana Ibu Bapak melakukannya? Ada yang bersedia menceritakan pengalamannya? Pengalaman mengerjakan tugas rumah adalah Bagus sekali. Bagaimana tanggapan suaminya, Bu? tanggapan suami saya adalah Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah mengerjakan tugas rumah. Bagi yang belum, di kesempatan berikutnya mohon dikerjakan ya. Mau jadi orang tua hebat? Ayo ke BKB. Apakah Bapak Ibu sudah ber-KB? Terima kasih bagi yang sudah ber-KB. Akan lebih baik dan sangat dianjurkan untuk menggunakan cara KB jangka panjang, yaitu spiral atau IUD, implan atau susuk KB, vasektomi atau MOP. Baik Bapak Ibu, saya akan mengenalkan topik kita pada pertemuan hari ini, yaitu tentang memahami konsep diri positif dan konsep pengasuhan, agar kita lebih memahami tentang pentingnya peran kita dalam pengasuhan. Baiklah, mari kita bermain suatu permainan bernama Simon Bilang. Cara mainnya begini Bapak Ibu. Kalau saya memulai kalimat dengan Simon bilang, maka Ibu Bapak harus melaksanakan perintah yang diberikan. Tetapi bila saya tidak memulai perintah dengan Simon bilang, maka Ibu Bapak tidak boleh melaksanakan perintah tersebut. Baik, kita coba terlebih dahulu. Simon bilang, tepuk tangan. Simon bilang, sentuh lutut. Simon bilang, naikkan tangan ke atas. Simon bilang, tangan ke bawah, tangan ke samping, tangan ke depan, tangan ke lutut, tangan ke pinggang. Yah, dari permainan tadi ternyata lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita lihat dibandingkan melakukan perintah yang kita dengar ya. Demikian juga bagi anak Bapak Ibu. Anak akan lebih mudah mencontoh apa yang dilakukan orang tua dibandingkan nasihat atau perintah yang diberikan. Bapak Ibu, tujuan pengasuhan adalah merawat, mengasuh, dan mendidik anak agar dapat menjalankan peran sebagai hamba Tuhan yang bertakwa, berakhlak mulia, ibadah sempurna.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya materi inti akan disampaikan oleh teman saya, Kader Inti Ibu Tata. Silahkan. Terima kasih Bu Galuh selaku kader bantu. Untuk Ibu Galuh berikan tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Di sini saya selaku kader inti akan menyampaikan materi inti pada pertemuan kali ini. Baiklah Ibu Bapak sekalian, sebelum memulai diskusi tentang pola asuh, kita akan belajar bersama tentang bagaimana membentuk konsep diri yang positif agar Bapak Ibu bisa menjadi lebih percaya diri dalam melakukan pengasuhan terbaik pada anak. Berikut hal yang membangun konsep diri positif anak. Berkatalah yang baik kepada anak, tidak boleh berkata buruk. Labeli anak dengan hal-hal yang positif, misalnya anak hebat, anak pintar, anak kuat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan mulai berdiskusi. Silahkan berpasangan dan duduk saling berhadapan. Nah, sekarang tugas Ibu Bapak adalah mencari dan menyebutkan sifat dan perilaku baik Ibu Bapak semua dan sampaikan hal itu kepada pasangan diskusi Ibu Bapak sekalian. Silakan lakukan saling bergantian. Nah, Ibu Bapak sekalian, orang tua perlu mengenal dirinya lebih baik dari orang lain, memahami kelebihan, keunikan, dan kekurangan yang dimilikinya. Seperti saya cantik, saya pandai memasak, saya pandai menyanyi, saya menyayangi anak saya. Berikutnya, kita akan berdiskusi tentang pola asuh zaman dulu dan zaman sekarang. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, untuk melanjutkan diskusi kita akan membentuk kelompok, silahkan berkelompok dengan yang lain, satu kelompok 3-5 orang. Nah, tugas di masing-masing kelompok adalah menceritakan secara bergantian hal atau perlakuan menyenangkan waktu kecil yang diperoleh dari orang tua atau orang yang mengasuh kita dulu. Silahkan, waktu 3 menit. Nah, sekarang tolong masing-masing kelompok diwakili satu orang menyampaikan hal-hal yang menyenangkan dari pengasuh kita dulu. Hal yang menyenangkan yang dilakukan oleh pengasuhan adalah Bagus sekali, sungguh menyenangkan ya. Baik, sekarang ada tugas lagi di masing-masing kelompok. Silahkan setiap peserta dalam kelompok menceritakan secara bergantian hal atau perlakuan tidak menyenangkan waktu kecil yang diperoleh dari orang tua. Silahkan, waktu 3 menit. Nah, sekarang tolong masing-masing kelompok diwakili satu orang menyampaikan hal atau perlakuan tidak menyenangkan waktu kecil yang diperoleh dari orang tua. hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pengasuhan adalah Bagaimana Ibu Bapak sekalian? Sedih ya diperlakukan seperti itu? Bapak Ibu, sekarang tanpa sadar, kita juga kadang masih mengulangi hal yang tidak menyenangkan yang kita rasakan dulu terhadap anak kita sekarang. Baiklah, Ibu Bapak sekalian, agar kita segar dan semangat lagi, mari kita bernyanyi, semua dimohon berdiri. Kepala, pundak, lutut, kaki. Dalam pengasuhan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan pengasuhan yang baik, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Ayah dan ibu harus seia sekata, memberikan teladan atau contoh positif. Berikutnya kita akan berdiskusi lagi, kita akan membentuk 4 kelompok. Silakan Ibu Bapak berhitung 1-4 dan ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. Ibu Bapak sekalian, saya akan membagikan kartu untuk masing-masing kelompok. Silakan baca dan dipelajari. Sekarang silakan setiap kelompok untuk menyampaikan isi kartu tadi dan sampaikan contoh-contoh perilaku orang tua yang mencerminkan pola asuh yang ada. Dari kelompok kami menyampaikan isi kartu adalah dan contoh-contohnya adalah Ketika menghadapi masalah, orang tua sebaiknya berkomunikasi dengan anak. Orang tua harus menampilkan sikap yang baik seperti bahasa tubuh yang sesuai, memperhatikan sepenuhnya dengan meninggalkan pekerjaan yang sedang dilakukan, melakukan kontak mata, mendengarkan. Ibu Bapak sekalian, telah banyak yang kita pelajari hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini tadi? kita telah belajar tentang konsep diri positif dan pola asuh. Dalam pengasuhan, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan untuk menerapkan pengasuhan yang baik, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak,
Ayah dan ibu harus konsisten memberikan teladan positif. Baiklah, ibu bapak sekalian, sekarang kita akan mengisi KKA. KKA adalah alat bantu bagi kita semua untuk mengetahui tumbuh kembang anak, sehingga kita bisa mengetahui lebih dini apabila ditemukan permasalahan dalam perkembangan anak. Silakan untuk berkelompok sesuai kelompok umur anaknya. Kepada teman-teman kader, silakan untuk membantu di masing-masing kelompok umur. Baiklah ibu bapak sekalian, materi inti dan pengisian KKA telah selesai. Sekarang waktu saya kembalikan kepada kader bantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kader inti yang telah membimbing kita untuk berdiskusi dan menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Untuk kader inti, berikan tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Bapak Ibu, kita telah mempelajari hal yang penting hari ini. Silakan bicarakan dan diskusikan dengan suami atau istri masing-masing dan anggota keluarga lainnya di rumah. Saya akan memberikan PR atau tugas rumah bagi ibu bapak sekalian. Tolong tugas ini benar-benar dilaksanakan ya Bapak Ibu. 1. Menstimulasi atau memberikan rangsangan perkembangan anak sesuai hasil dari KKA. 2. Saling memuji sifat baik pasangan, suami atau istri. Nah, sekarang kita akan menentukan jadwal pertemuan berikutnya akan dilaksanakan kapan Ibu Bapak? Sesuai jadwal biasanya di hari Sabtu, minggu pertama jam 2 siang, atau ada perubahan? Baik, telah kita sepakati, kita akan bertemu lagi bulan depan di hari Sabtu, minggu pertama jam 2 siang di sini ya, di Balai RW. Siapa yang bersedia menjadi relawan kader untuk mengingatkan kita semua tentang pertemuan berikutnya? Saya Ibu. Terima kasih Ibu Eni telah bersedia menjadi relawan untuk mengingatkan kita semua. Bapak Ibu yang belum ber-KB, ingatlah manfaat KB. Di antaranya adalah dapat mengurangi resiko kehamilan pada ibu yang dikenal dengan sebutan 4T. 4T adalah terlalu muda, usia di bawah 21 tahun, terlalu tua, usia di atas 35 tahun, terlalu sering atau dekat, jarak ideal antara kelahiran anak adalah 3-5 tahun. Terlalu banyak, memiliki lebih dari 2 orang anak. Salam KB. Dahsyat, 2 anak lebih sehat. Pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung dalam kelompok PKB. Mohon maaf apabila dalam pertemuan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kepada salah satu peserta, mohon bantuan untuk memimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Ibu Ririn yang telah bersedia memimpin doa. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah hadir. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan pertemuan kedua kelompok BKB. Atas perhatiannya, terima kasih. Ketika anak menerima pujian, dia belajar menghargai. Anak-anak hebat hanya dilahirkan oleh orang tua hebat. Jadilah orang tua hebat.